ningkat lagi hartanya. Ningkat minimal 10 kali lipat. Wabima anfaqu min amwalihim. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan, di lauh mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya, Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak, ya 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta, maka pahamilah kata Allah yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuman dititipin, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran, ya awas. Kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah, kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya, yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman, kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustadz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Ingat dia zakat belum keluar, ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya, ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat, 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustadz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh pengajian ada kotak infak, ya. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Lewat bukan. Kotak infak. Ada tulisan infak. Lewat depan antum. Ada, masukin. Nggak ada berdoa. Ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30.000, nggak apa-apa. Bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30.000. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30.000. 10.000, 10.000, 10.000. 3. 1.000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa. Anda kerja dengan keringat Anda. Ya, 1 juta tidak ikhlas, 1.000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus.
Kotak infak lewat, ngasih 100.000. 100, masuk. Yang 1.000, jaga-jaga supaya nggak kelihatan. Ya, apalagi yang 1.000-nya itu uang logam kan? Ya, supaya jaga supaya nggak bunyi. Jaga, masuk. Itu bernilai. Jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai, bukan. Caranya begini, antum niatkan pengen zakat. Niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama bagi. Pos infak saya bulan ini ada 50.000, bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta, bagi setiap harinya masukkan sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping, pindah lagi kemana, pindah kemana, cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh, cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah. Dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan pak. Begitu antum lewat bersih, nggak ada sampah, itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh, gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat, sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran, ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan, walaupun cuma 5.000, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih Pak, Bu, ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan surga, mudah-mudahan disehatkan, orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5.000, tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa nggak punya program begitu? Kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan nggak ada yang naruh di luar. Ya, siang-siang tuh taruh, tiba-tiba anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan? Orang minum, di aja. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Saking tidak ingin ketahuannya, tidak nampak, sirwan. Ada yang rahasia, ada yang alaniah, disampaikan untuk memotivasi, ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Gak ketahuan, tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat, diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. 2 pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan setiap malamnya itu.